mungkin membesarkan anak-anak di sini sedikit agak mengalami begini Bu, yang kita tuh kan dianjurkan untuk mendidik anak yang soleh dan soleha. Dari kecil kita bimbing semampulah sampai dia dewasa, sampai sekarang kalau dewasa dia itu kadang-kadang Bu tidak banyak yang tidak berkenan di hati kita. Tapi sebagai orang tua selalu berusaha. Sampai batas manakah kita dengan anak-anak tadi? Walaupun tiap hari kita ini kadang di sini ya mungkin dia sibuk, ditanya juga sholatnya, ditanya juga apa yang dia lakukan, apa yang itu. Tapi selalu jawabannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebagai nanti di akhirat kelak, berapa apa kita sebagai orang tua, bagaimana Allah itu memberikan hubungan kita dengan anak. Sekian Bu, terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya subhanallah bagus sekali dan insya Allah mewakili barangkali juga apa yang menjadi pertanyaan dari ibu-ibu lainnya. Kalau ditanya sampai batas mana, terus terang saya segera teringat pada sebuah peristiwa ketika Rasulullah SAW berada di dekat seorang pemuda Yahudi yang sedang sakaratul maut. Pemuda Yahudi sedang sakaratul maut. Rasul mendampingi, berada di dekatnya dengan halus menanyakan keinginan pemuda itu untuk masuk Islam. Dan hanya sekian waktu sebelum pemuda ini menghembuskan nafas untuk terakhir, kemudian untuk selama-lamanya pergi meninggalkan dunia fana, dia bersyahadat. Untuk apa Rasul mengislamkan seseorang yang sebentar lagi wafat? Apa yang didapat sebagai keuntungan bagi seorang Nabi Muhammad, bagi agama Islam? Mungkin orang mengatakan, orang ini kan tidak memberi manfaat apapun. Kalau dari kacamata kita, secara awam mungkin dia sudah meninggal, mau masuk Islam, nggak masuk Islam, nggak ngaruh bahasa kita gampangnya. Tidak memberi pengaruh apapun. Tapi apa yang membuat Rasul melakukan itu? Belas kasihan Rasul, kasih sayang Rasul, ibanya Rasul. Membayangkan kalau pemuda ini meninggal dalam keadaan belum taslim, belum muslim, belum bersyahadat, maka yang menanti jelas bukan surga. Rasul menjadi iba pada seorang pemuda ini sehingga menuntun bersyahadat. Jadi kalau ditanya sampai kapan, di mana batasnya? Selama kita masih bernyawa, Bu, selama masih melihat, barangkali sepanjang itu pula terbentang ruang untuk senantiasa berjuang, menasehati, mengingatkan, menyayangi, menegur, menyapa, semua, setiap itu. Kapan selesainya? Mungkin itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada ibu dengan yang banyak, juga kepada bapak. Karena gak pernah selesai rasanya, kecuali nanti kemudian kita mengembuskan nafas terakhir kita. Betul bahwa setiap orang kita tanpa kecuali harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sebagai perbuatan kita sendiri saat sudah balik. Betul itu. Saat sudah balik, mukallaf, taklif, pembebanan berlaku pada dirinya sendiri. Dia harus mempertanggungjawabkan. Kalau saya misalnya semalam menyebut bahwa kita semua punya buku kehidupan, halaman mukanya adalah saat kita lahir, ada sekian halaman yang memang belum diisi oleh catatan kita masing-masing dalam alur kehidupan kita sebelum menjumpai halaman terakhir, back covernya saat kita wafat kelak. Karena anak waktu kecil bapak ibu bertanggung jawab. Tapi begitu dia mukallaf, taklif, apa yang menjadi catatan dalam tiap helai, tiap lembar dari buku kehidupan, dia isi sendiri, dia tulis sendiri, dan dia bertanggungjawabkan sendiri. Betul seperti itu. Tapi hubungan ibu dan bapak dengan anak tidak berhenti sampai ketika anak balik. Ada dimensi misalnya yang dianggap menjadi sebuah pertanda tentang batas
yang tanggung jawab ya mendidik anak misalnya adalah saat pernikahan, sehingga arahan ya tanggung jawab orang tua adalah sampai selamat menikahkannya. Itu bisa menjadi pertanda lagi selain soal baliknya. Sampai selamat menikahkan itu menjadi insya Allah sebagai sebuah pertanda, alhamdulillah amanah untuk bertanggung jawab terhadap anak tertunai misalnya. Kalau dia udah menikah, dia dewasa tapi kemudian kita melihat dia berubah, arahan waktu kecil hilang sama sekali, apakah bukan tanggung jawab kita lagi? Mungkin di sisi Allah kita sudah dianggap menunaikan, tapi sebagai ibu, sebagai bapak, saya kira dengan cara yang baik selalu masih ada ruang dengan penuh kasih sayang untuk mengingatkan. Dan hal satu yang saya ingin sekali mengingatkan pada diri saya dan pada kita semua yang tidak pernah tidak harus selalu ada pada setiap tahap perjuangan kita mewujudkan keluarga soleh, mendidik anak soleh, menjadikan kita juga jadi ibu soleh dan suami juga jadi ayah yang soleh adalah doa. Doa ibu tuh Masya Allah. Kadang-kadang kita lupa, suka misalnya berkata-kata yang tidak baik, padahal buat ibu, seorang perkataan ibu kepada anak itu bisa sangat ya, menjadi doa, misalnya menjadi kenyataan. Hati-hati. Ya. Jadi kadang-kadang misalnya kita menyebut, kalau bahasa saya nggak tahu, kalau bahasa Jawa bilang malati, bisa kualat gitu. Jadi kata-kata ibu itu katanya sangat, dan itu benar. Kalau durhaka pada ibu kan disegerakan. Ya. Kalau yang lain-lain kesalahan kita dibalasnya nanti. Tapi artinya dengan demikian Allah memberi sang ibu luar biasa posisi untuk membuat anak yang ketika dalam keadaan dia mulai bergeser dari jalan yang kita ingin dia terus bertahan dalam berteguh lurus beristiqomah dengan doa kita. Tertembus langit insya Allah oleh doa ibu dengan penuh keprihatinan, dengan cinta, menangis di malam hari, di sepertiga malam bersujud, mengemis kepada Allah, ya Allah lunakkan hati anak hamba. Siapa pemilik hati? Allah. Hati anak kita, hati kita semua dimiliki oleh Allah, makanya ada doa kan. Rasul pun berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika. Wahai sang pembolak balik hati, ya, tetapkan hatiku, hadapkan hatiku ala dinika, atas agamamu. Hati kita mudah berbolak-balik, tapi yang menggenggam hati itu Allah. Jadi kalau seperti itu, Masya Allah, ada satu kesempatan bahkan meminta kita untuk mendekat dengan doa-doa kita. Ud'uni astajib lakum. Doakan. Insya Allah. Ya, yakin bahwa Allah akan mendengar, bahkan juga dengan penuh keyakinan Allah akan kabulkan, karena wa innani inda dzonni abdi, kata Allah, aku bersama sangka hambaku. Jadi kita harus sangat yakin, mudah bagi Allah untuk melunakkan hati anak yang sedang keras. Mudah bagi Allah untuk membalikkan kembali hati anak kepada jalan yang lurus. Amat mudah. Fa'alul lima yurid. Allah itu maha melakukan apapun yang dikehendaki. Jadi kalau Allah menghendaki cepat anak itu tunduk hatinya ke dalam, insya Allah. Jadi iringi terus Bu perjuangan kita dengan doa-doa, insya Allah. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sejuta nasihat dan konten workshop yang Ibu sampaikan di hari ketiga. Terus terang saya baru mengikuti hari ini Bu. Memang saya sebagai orang tua muda sangat membutuhkan tuntunan, terutama bagaimana mendidik putra-putri kami. Pertanyaan saya, apakah ada doa yang tertolak dari ibu untuk anaknya, dan apa preventif yang paling penting sehingga doa yang diutarakan kepada ibu makbul? Terima kasih. Jelas Allah menjanjikan kita akan dikabulkan semua doanya. Ud'uni, mintalah, mohonlah, berdoalah padaku. Astajib lakum. Aku akan istijabah, aku akan jawab, aku akan kabulkan. Ya. Pada dasarnya semua permintaan, semua doa pasti dikabulkan. Ada hadis lain mengatakan Allah maha pemalu kalau seorang hamba mengangkat kedua tangan ya untuk berdoa, untuk bersungguh-sungguh meminta, dan kembali tangan itu ke bawah ya, dalam keadaan hampa. Jadi Allah maha bersegera untuk mengabulkan doa.
sejatinya seperti itu. Jadi yang harus kita kejar adalah ya berbagai hal untuk membuat doa kita benar-benar ya, mendapat janji Allah untuk diijabahi. Misalnya ada adab berdoa. Adab berdoa misalnya mencari waktu-waktu yang baik. Dari azan menjelang iqamat, saat hujan turun, saat berpergian, musafir itu doanya dikabulkan. Saat di multazam, di tempat-tempat ada seperti itu. Saat dizolimi orang, la hijaba lahu. Kadang-kadang ada orang ngomongin kita, menggunjing kita, menggibah kita. Kalau sakit hati daripada kemudian doain dia, nanti suatu saat dia begitu lagi, mendingan doanya buat kita sendiri. Sayang kalau cuma sekedar doain dia terus, nah kan akhirnya dia kena cuma begitu doang. Tapi kalau doa buat kita dan buat keluarga, insya Allah kita merasakan lebih banyak. Jadi ada banyak cara itu saat berdoa. Ada cara berdoanya. Dalam keadaan taharah, bersuci, berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat itu tentu lebih baik. Ada cara lain, mengawali dengan mengucapkan asma Allah, menyebut memuja Allah. Kan anak kalau mau meminta ya sesuatu dengan baik-baikin ibunya, cepet lunak. Ibu sayang, ibu manis deh, minta uang dong gitu. Istri kalau mau minta ke suami kan gitu. Bapak belum pernah setampan ini ya Pak gitu. Ya, tambahin dong uang belanja misalnya, mungkin cepat luruh juga dan sebagainya. Ada seperti itu. Menyebut salawat kepada Rasul. Karena Rasul adalah kekasih Allah, Habibullah. Jadi Allah senang kekasihnya disebut, diberikan salawat. Ada cara-cara seperti itu. Saya sempat semalam mengatakan mengulangi doa-doa tertentu. Mendesakkan, misalnya menyebut sampai 3 kali. Atau detail definitif. Jadi kalau mau minta cahaya Rasul itu Masya Allah kan. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran, sampai detail itu. Ya. Ada doa-doa yang seperti itu. Kemudian mengakui kelemahan kita, beristighfar lebih dahulu. Ada yang mengatakan membaca Al-Fatihah, ada banyak, nanti kita bisa cari lagi lebih lanjut kan. Sampai mengatakan misalnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, kami diciptakan nih, wa ana abduka, kami cuma sekedar hambamu, wa wa'dika mastata'tu, aku adalah berada dengan ya. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku mengakui segala keburukan dosa yang aku lakukan. Wa'udzubika min, dan seterusnya ada doanya. Itu semua cara-cara mendapatkan doa. Tapi benar ada doa yang tertolak. Ya. Apa doa yang tertolak? Misalnya pernah ada hadis lain, saya belum sempat mencarikan, tapi yang ada orang berjalan jauh kemudian berdoa mengangkat ya Rob, tapi kemudian dikatakan bahwa dia berpakaian dengan menutup dirinya dengan sesuatu yang didapat dengan haramun, menjadi hilang dahaga dia oleh minuman yang haram, ya, menjadi kenyang dia dari rasa lapar oleh sesuatu makanan yang haram, maka bagaimana Allah akan kabulkan? Artinya begitu, ada yang menghalangi seperti itu. Jadi kalau doa untuk buat keburukan pasti akan tertolak. Ya, yang kedua, mari kita membersihkan diri kita dengan tidak semata secara fisik tapi hal-hal lain. Insya Allah akan Allah kabulkan. Yakin bahwa itu pasti dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan mungkin ditunda. Ada kok nggak dikabulkan, katanya pasti dikabulkan. Mungkin belum saatnya, ditunda, sedang diminta bersabar. Atau diganti oleh sesuatu yang lebih baik yang kita tidak tahu. Kadang-kadang kita nggak ngerti tapi diganti. Itu ada ayatnya, surah Al-Baqarah 216, Allah Ta'ala berfirman, ya, fa'in karihtumuhunna, kalau kamu karhan, tidak suka sesuatu, nggak pengen sesuatu, masa boleh jadi wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, fa huwa khairul lakum, padahal itu baik bagimu. Sebaliknya kita pengennya sesuatu, berdoa wa asa an tuhibbu syai'an, meminta kepada Allah sesuatu, padahal di sisi Allah asad wa huwa syarrul lakum, buruk bagimu. Wallahu a'lam wa antum la ta'lamun, Allah yang Maha tahu. Jadi artinya memang kita yakin Allah pasti mengabulkan selama kita tidak melakukan sesuatu yang akan menghalangi doa kita. Kalau belum, mungkin tinggal waktu atau diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik, insya Allah. Doa itu selalu diterima oleh Allah. Mungkin tidak diberikan pada waktu di dunia ini, mungkin di akhirat. Jadi berarti apakah doa itu bisa merubah takdir, Bu? Ini pertanyaannya. Terima kasih. Kenapa saya katakan doa itu selalu diterima? Karena memang itu sebuah janji dari Allah. Ud'uuni astajib lakum.
Jadi minta padaku, jazakallah khairan katsira, jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan Bapak Ibu dengan berlipat ganda, dengan kebaikan yang banyak, dengan ahsanul jaza, dengan balasan yang terbaik.